Nasib Eder Militao jadi penentu manuver transfer Real Madrid. Real Madrid masih menyisakan ruang untuk aktivitas transfer di penghujung jendela musim panas ini, walaupun prioritas saat ini lebih terfokus pada kemungkinan keluarnya beberapa pemain. Pihak klub tetap siaga untuk mendatangkan wajah baru jika diperlukan. Beberapa nama seperti Dani Ceballos, Rodrigo, Ferland Mendy, hingga Endrick berpotensi meninggalkan Santiago Bernabéu dalam waktu dekat. Namun, semua kemungkinan tersebut masih dalam tahap wacana dan sangat bergantung pada pergerakan pasar transfer yang terus berubah. Di sisi lain, Madrid tetap waspada terhadap peluang mendatangkan pemain tambahan apabila kondisi menuntut hal tersebut. Fleksibilitas ini menjadi bagian dari strategi klub dalam menghadapi sisa bursa transfer. Kondisi fisik Eder Militao menjadi variabel krusial yang akan mempengaruhi arah kebijakan transfer Real Madrid ke depan. Bek tengah Brasil itu saat ini masih dalam tahap rehabilitasi cedera lutut yang cukup serius. Hasil evaluasi terhadap performa Militao setelah kembali dari cedera akan menentukan apakah klub perlu menambah opsi di posisi bek tengah. Keputusan ini sangat bergantung pada tingkat pemulihan dan kesiapan fisiknya. Duet David Alaba dan Antonio Rudiger masih menjadi andalan utama di jantung pertahanan Madrid, namun konsistensi dan faktor usia mulai menjadi pertimbangan. Performa Rudiger yang naik turun dan penurunan kualitas Alaba musim lalu menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Raul Asensio belum mampu menunjukkan stabilitas yang diharapkan di level elit, terutama setelah penampilannya di Piala Dunia antar klub. Ketidakkonsistenan ini menambah keraguan atas kedalaman skuad di sektor pertahanan. Dean Huijsen tampil sebagai bek muda yang paling menjanjikan dalam skuad saat ini, sedangkan Joan Martinez dari akademi diharapkan segera pulih dari cedera. Meski demikian, kombinasi pemain-pemain tersebut belum memberikan jaminan stabilitas jangka panjang. Situasi inilah yang membuat pelatih Xabi Alonso memerlukan kepastian lebih dalam perencanaan taktik tim utama. Ketidakpastian di lini belakang berpotensi mempengaruhi performa keseluruhan tim di musim ini. Kondisi tersebut mendorong manajemen untuk tetap membuka opsi rekrutmen bek baru, khususnya jika Militao tidak dapat kembali dengan performa maksimal. Sebagai bentuk antisipasi, Real Madrid telah mengamankan Diego Aguado dari kemungkinan kepindahan keluar tim Castilla. Bek muda bertalenta ini kini masuk dalam pertimbangan untuk dipromosikan ke skuad senior bila situasi mengharuskan. Langkah preventif ini menunjukkan bahwa klub sedang menyiapkan berbagai alternatif dalam menghadapi ketidakpastian di lini pertahanan. Real Madrid tolak tawaran Newcastle. Manchester United pantau kondisi Andriy Lunin. Andriy Lunin sempat mencuri perhatian dua musim lalu saat menggantikan Thibaut Courtois yang cedera. Penampilan impresifnya membawa Madrid ke final. Menurut laporan Chaut Offside, Newcastle United telah mengajukan tawaran peminjaman senilai 3 juta euro untuk mendapatkan Lunin musim ini. Namun, Real Madrid langsung menolak proposal tersebut dan menegaskan bahwa Lunin tidak tersedia baik untuk dijual maupun dipinjamkan. Tak hanya Newcastle, Manchester United juga disebut tengah memantau situasi Lunin. Klub Inggris itu sebelumnya pernah dikaitkan dengan Lunin dan disebut siap bergerak jika ada peluang. Beberapa laporan menyebutkan Real Madrid bersedia mempertimbangkan tawaran di atas 20 juta euro, meski sikap klub tampaknya mulai berubah. Lunin bermain dalam 14 laga musim lalu, dan dengan Courtois yang masih rentan cedera, Madrid tampaknya ingin menjaga kedalaman skuad dengan mempertahankan Lunin sebagai opsi andal di bawah Mistar. Franco Mastantuono akan gunakan nomor 16 di Real Madrid. Kylian Mbappe kini resmi mengenakan nomor punggung 10 di Real Madrid. Setelah kepergian Luka Modric, superstar Prancis tersebut telah mengklaim nomor punggung yang ia kenakan untuk tim nasionalnya. Setelah Mbappe, kini giliran Franco Mastantuono. Bek Raul Asensio, yang resmi terdaftar sebagai pemain tim utama, telah mengenakan nomor punggung 17 yang ditinggalkan oleh legenda klub lainnya, Lucas Vazquez. Dengan Dean Huijsen mengenakan nomor punggung 24, Trent Alexander-Arnold mengenakan nomor punggung 12, dan Alvaro Carreras mengenakan nomor punggung 18, pertanyaan besarnya adalah nomor punggung apa yang akan dikenakan oleh pemain baru Franco Mastantuono di Real Madrid. Menurut AS, skenario yang paling mungkin saat ini adalah Franco Mastantuono mengenakan nomor punggung 16 di Real Madrid. Menurut AS, skenario yang paling mungkin saat ini adalah Franco Mastantuono mengenakan nomor punggung 16 di Real Madrid. Nomor punggung 16 sebelumnya pernah dikenakan oleh beberapa ikon klub seperti Fernando Hierro, Raúl González, dan Emilio Butragueño. Baru-baru ini, sebelum Endrick mengambil alih, nomor punggung tersebut pernah dipegang oleh Alvaro Odriozola,
Luka Jovic, James Rodriguez, dan Mateo Kovacic. Saat ini, indikasinya adalah Mastantuono akan mengenakan nomor punggung 16 di Real Madrid, meskipun hal itu mungkin berubah jika ada pemain tim utama yang hengkang dalam beberapa minggu mendatang. Arda Güler dipercaya jadi gelandang kreator Madrid. Persiapan pramusim Real Madrid akan segera dimulai dalam beberapa hari ke depan, menjelang kompetisi La Liga yang baru bergulir. Sejumlah keputusan strategis mulai difinalisasi oleh Xabi Alonso. Arda Güler memasuki tahun ketiga di Santiago Bernabeu dengan posisi yang jauh berbeda dari sebelumnya. Setelah menunjukkan performa mengesankan di penghujung musim lalu dan memberikan kontribusi berarti dalam Piala Dunia antar klub, pemain asal Turki itu kini naik status. Transformasi dari pemain cadangan menjadi kandidat utama lini tengah menandai perkembangan pesat dalam karirnya. Berdasarkan laporan Marca, Alonso telah memasukkan Güler sebagai bagian fundamental dari strategi tim musim ini, sebuah langkah yang cukup mengejutkan mengingat peran terbatasnya di periode sebelumnya. Penampilan Güler selama Tur Amerika Serikat memberikan indikasi kuat bahwa ia akan menjadi pilihan utama musim ini. Posisi yang diembannya adalah gelandang kreatif dengan fokus utama membangun alur serangan daripada bergerak agresif ke area kotak penalti. Meskipun harus meredam sedikit naluri menyerangnya, Güler tetap diharapkan mampu berkontribusi dalam hal gol berkat kemampuan teknisnya yang mumpuni. Perannya sebagai pengatur serangan diproyeksikan akan menjadi kunci dalam berbagai situasi pertandingan Madrid. Perubahan peran ini merepresentasikan lompatan besar dalam perjalanan karirnya di klub. Kepercayaan yang diberikan menunjukkan bahwa ia telah matang dan siap mengemban tanggung jawab yang lebih berat. Perkembangan yang ditunjukkan Güler hingga saat ini dilaporkan sangat memuaskan Xabi Alonso. Pelatih berusia 42 tahun itu memposisikan sang pemain sebagai salah satu pilar dalam visi barunya di Real Madrid. Alonso meyakini bahwa Güler telah mencapai tahap penting dalam evolusinya sebagai pesepak bola profesional. Keyakinan ini membuatnya optimis bahwa gelandang berusia 19 tahun tersebut akan memberikan kontribusi substansial bagi skuad. Keputusan ini tidak hanya menjadikan Güler sebagai representasi generasi Madrid, tetapi juga membawa harapan segar untuk revitalisasi lini tengah. Sentuhan baru yang dibawanya diharapkan dapat memperkuat sektor yang membutuhkan inovasi. Real Madrid siap turunkan harga Rodrigo, Tottenham jadi pesaing Arsenal dan Liverpool. Real Madrid dikabarkan bersedia menurunkan harga jual Rodrigo Gus, dari yang sebelumnya dibanderol 78 juta pounds, demi memancing kembali minat dari klub-klub besar Premier League seperti Arsenal dan Liverpool. Pemain sayap asal Brasil itu semakin tersisih dari skuad utama dan kini menunggu keputusan akhir dari pelatih anyar Xabi Alonso. Rodrigo kehilangan tempat di starting 11 Real Madrid menjelang akhir musim lalu. Ia juga hanya tampil selama 27 menit dalam 5 pertandingan Piala Dunia antar klub, termasuk saat Real Madrid dibantai 0-4 oleh PSG di perempat final, sebuah laga yang memperlihatkan kepercayaan Alonso yang mulai menurun terhadap sang pemain. Ia kalah bersaing dengan Franco Mastantuono, pemain muda 17 tahun yang mulai mencuri perhatian Alonso, serta Arda Güler yang lebih sering dimainkan di akhir era Carlo Ancelotti. Meski sempat dikaitkan erat dengan Arsenal dan Liverpool, minat kedua klub tersebut kini dilaporkan mulai mendingin. Sementara itu, Arsenal disebut tengah membekukan minat mereka terhadap Rodrigo dan mengalihkan fokus untuk merekrut Eberechi Eze dari Crystal Palace. Kejutan datang dari Tottenham Hotspur yang dilaporkan menyeruak ke meja perundingan untuk merekrut Rodrigo. Spurs dikabarkan siap menggelontorkan dana besar berkat investor asal Qatar yang akan masuk ke klub, menjanjikan proyek ambisius yang melibatkan Rodrigo. Ibrahima Konate buka pintu, siap dengar tawaran dari Real Madrid. Real Madrid masih berupaya memperkuat lini pertahanan mereka. Setelah mendatangkan Dean Huijsen, klub raksasa Spanyol itu belum berniat berhenti. Cedera berkepanjangan yang dialami Eder Militao terus menjadi sumber kekhawatiran. Selain itu, Raul Asensio belum menunjukkan performa yang konsisten. Nama Ibrahima Konate pun mulai mencuat sebagai target potensial. Bek asal Prancis itu dipandang sebagai opsi yang menjanjikan. Madrid mempertimbangkannya untuk kebutuhan jangka menengah dan panjang, terlebih, kontraknya di Liverpool akan segera memasuki tahun terakhir. Marca menyebut bahwa Konate bersedia mempertimbangkan pendekatan dari Real Madrid, ia tidak menutup kemungkinan hengkang jika situasinya mendukung. Liverpool sebenarnya tengah berupaya memperpanjang masa baktinya,
Namun, keputusan akhir tetap bergantung pada sikap Konate sendiri. Real Madrid disebut ingin menunggu hingga kontraknya habis pada musim depan. Langkah ini dinilai lebih ekonomis bagi Los Blancos. Real Madrid memandang Konate sebagai proyek jangka panjang di lini pertahanan. Usianya yang masih 26 tahun menjadi nilai tambah. Mereka tidak ragu mengambil langkah besar di bursa transfer. Trent Alexander-Arnold juga sempat dikaitkan dan akhirnya berhasil didatangkan dari Liverpool. Kini, fokus mereka beralih kepada Konate. Sikap terbuka sang pemain memberi harapan tercapainya kesepakatan dalam waktu dekat.